Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa sama-sama mengkaji kalamnya, mengkaji kitab sucinya. Mudah-mudahan apa yang Allah takdirkan ini menjadi pertanda bahwa kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, orang-orang yang ditarik oleh Allah untuk ditarik ke dalam ridhonya dan ke dalam surganya. Karena dalam hal ini ada Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yazidullahu alladhina tadaw huda, dan Allah tambahkan petunjuk pada orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi artinya kalau orang itu mau mengkaji Al-Quran, itu sebagai pertanda bahwa dia itu orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Kemudian dengan belajar Quran, maka semakin Allah sempurnakan petunjuknya, semakin Allah tambahkan petunjuknya kepada orang itu. Karena Quran itu memang diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan belajar Quran nanti kita tahu apa yang kita upayakan supaya kita menjadi orang yang bertakwa, dan orang bertakwa itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini dibarengi dengan taufik dan hidayah dari Allah, sehingga kita bisa istiqomah untuk mengkaji mendalami Al-Quran, sehingga kita bisa mendapatkan bimbingan dari Allah bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian program yang kita jalani ini namanya pelatihan terjemah Al-Quran. Pelatihan terjemah Al-Quran. Jadi nanti Bapak-Bapak Ibu-Ibu insya Allah selesai ikut kajian ini, program ini bisa menerjemahkan Al-Quran dan bisa mengajarkannya kepada orang lain, gitu ya. Gitu. Jadi ini kelasnya kelas ta'alum ya, bukan istima, bukan mustami. Jadi kalau orang mengikuti kajian-kajian tapi dengan tidak terprogram kurikulumnya, materinya, jenjangnya, itu namanya mustami ya. Makanya ada orang ikut kajian bertahun-tahun tapi tidak bisa mengajar. Tapi kalau ini ta'alum, jadi kita itu tingkat yang kedua, karena Allah perintahkan, Nabi perintahkan kepada kita, orang Islam itu pertama harus alim, kun aliman. Kalau kita tidak alim, au muta'aliman, orang yang mencari ilmu. Terus kalau tidak bisa muta'alim, atau mustami'an, atau mustami'. Nah ini kita itu memasuki program ta'allum, bukan istima, bukan mustami'. Jadi kita menjadi muta'alim, nanti insya Allah bisa mengajarkan kepada orang lain. Dan belajar Quran itu sesuatu yang mudah ya, gampang, tidak sulit, asalkan orang itu punya kesungguhan. Ya, tidak sulit karena difirmankan oleh Allah di surah Al-Qamar sampai 4 kali Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh aku mudahkan Quran itu untuk dipelajari, maka adakah orang yang mau mempelajari? Berarti yang ditanyakan oleh Allah itu bukan kemampuannya, tapi
kemauannya. Asalkan Bapak-bapak, Ibu-ibu mau, insya Allah bisa. Karena memang Quran itu diturunkan bagi manusia. Syaratnya bisa mengikuti program ini cuma satu, bisa baca Quran, gitu ya. Pokoknya bisa baca Quran lancar, insya Allah bisa, ya gitu. Kemudian sistem yang kita jalani, yang kita ikuti nanti sistem menabung kosakata, ya. Jadi nanti setiap kosakata yang kita dapatkan pada setiap pertemuan itu dihafal sebagai bekal untuk mengikuti pertemuan berikutnya. Nanti ketika ada kosakata baru dikasih kotak, gitu ya. Nanti tambah lama kotaknya itu akan habis karena kosakata sudah dikuasai semua. Nah, menurut penelitian surah Al-Baqarah itu 70% kosakatanya mewakili surah-surah yang lain. Berarti kalau Baqarah itu sudah dikuasai, berarti sudah bisa menerjemahkan atau menguasai kosakata Al-Quran 70%. Ya, insya Allah nanti mudah sambil diberikan kunci-kunci bahasa. Ya, sedikit-sedikit dikenalkan tentang kaidah-kaidah bahasa yang itu insya Allah semakin memudahkan di dalam kita menerjemahkan Al-Quran. Ya, karena memang ada opini ya atau anggapan bahwa belajar Quran itu sulit, sesuatu yang tidak mungkin ya, sehingga banyak umat Islam itu berinteraksi dengan Quran berhenti pada tingkat baca ya, baca aja sudah selesai, padahal kita itu perintahnya itu apa? Mentadaburi Al-Quran ya. Jadi Quran itu untuk ditadaburi, bukan sekedar untuk dibaca. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil. Insya Allah nanti kita semua bisa membaca, kemudian tahu terjemahnya, kemudian bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia baca. Itulah yang disebut dengan hakut tilawah. Karena kita itu tidak sebagai kriteria bahwa kita dikatakan orang yang beriman kepada Al-Quran, tidak sekedar tilawatul Quran, tetapi yatslunahu haqqa tilawah. Haqqa tilawati, membacanya dengan sebenar-benar bacanya, gitu ya. Yaitu apa? Mulut melafadzkan, akal menerjemahkan, hati mengambil pelajaran, gitu. Dan kalau ada qasidah Jawa itu tombo ati itu ono limo, salah satunya maca Quran angen-angen sak maknane. Itu insya Allah. Kemudian karena ini sistemnya menabung kosakata, jadi nanti Bapak-bapak Ibu-ibu kalau mengikuti program ini tidak diperkenankan menulis ya. Menulis tidak diperkenankan. Kemudian membawa buku yang ada tulisannya juga tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan. Jadi karena kita menabung kosakata. Jadi ibu-ibu yang di rumah, bapak-bapak yang di rumah tidak pakai alat tulis. Jadi tanpa menulis, tanpa menghafal, gitu ya. Nanti kita hafal sama-sama, insya Allah hafal-hafal sendiri, saking gampangnya, insya Allah ya, gitu. Jadi bukunya ditutup, mushafnya juga ditutup, kemudian pulpennya juga disimpan, gitu ya, tanpa menulis, tanpa melihat Al-Quran yang ada tulisannya atau ada catatannya. Gitu ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Jadi nanti begitu selesai kosakata yang ditabung itu banyak. Kalau tidak menulis boleh, tetapi selesai kajian. Jadi selesai kajian, kemudian diingat-ingat kosakata yang tadi dia hafal itu, terus ditulis tidak apa-apa. Tetapi ketika dalam proses belajar mengajar tidak diperkenankan untuk menulis atau melihat Quran terjemah ya, atau melihat terjemah perkata. Jadi betul-betul kita menghafalkan kosakata. Itu barangkali sedikit yang disampaikan sebagai pembukaan ya tentang kajian kita. Barangkali ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada, sudah jelas. Kalau begitu bisa langsung kita mulai. Ya. Nanti ini untuk pertemuan pertama
kita menerjemahkan surah Al-Fatihah ya, ayat 1 sampai 7. Nanti satu halaman itu dibagi menjadi 2. Makanya untuk juz 1 nanti insya Allah diselesaikan 40 pertemuan. 40 pertemuan, Bapak Ibu, insya Allah sudah bisa membaca Quran dengan terjemahnya, gitu ya, sudah paham maksudnya. Jadi gitu. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai ya. Nanti tahapannya kita baca materinya, misalnya ini Fatihah 1 sampai 7. Terus kita terjemahkan per kata sambil dihafal, tapi tidak ditulis ya, tidak diperkenankan menulis, pulpennya disembunyikan ya, gitu. Jangan sampai dibawa. Kemudian nanti diterjemahkan dari awal sampai akhir. Kemudian difahami, kemudian ditadaburi, diambil pelajaran dari ayat-ayat yang sudah kita bisa terjemahkan ayat tersebut. Kita mulai, kita baca dulu sama-sama surah Fatihah 1 sampai 7. Monggo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita terjemahkan per kata. Menghilangkan ininya gimana? Kamu dadamu. Apa-apa kan? Ada kalau udah terlihat tanganmu. Apa-apa? Mati itu ininya jadi bagus gitu. Kita terjemahkan ya, tanpa ditulis. Sama-sama. Dengan. Ya, saya sebutkan huruf Arabnya, Bapak Ibu menerjemah Indonesia, gitu ya. Dengan. Dengan. Ismi nama. Lagi. Dengan. Ismi nama. Allahi Allah. Ar-Rahman Maha Pengasih. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Lagi dengan. Ismi nama. Allahi Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Lagi dengan. Ismi nama. Allahi Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Langsung sama-sama dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari belakang Ar-Rahim
Maha Penyayang. yang Enggak, tolong enggak boleh semuanya. Kenapa? Li bagi, Allahi Allah, Rabb Tuhan, Al-Alamin alam semesta. Sama-sama langsung segala puji. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dari belakang Al-Alamin. Allah semesta alam. Alam semesta. Semesta alam. Alam Rabb semesta. Tuhan. Allahi Allah. Li bagi. Alhamdu segala puji. Sama-sama. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semesta alam. Dari awal bi Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman Maha Ar-Rahim. Penyayang. Sama-sama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji li Allahi Rabb Tuhan Al-Alamin semesta alam. Langsung segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Tadi ya ngulang. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Langsung yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki. yang memiliki. Maliki. Yang memiliki. Yang memiliki atau yang menguasai atau yang merajai sama ya. Maliki yang memiliki. Yaumi hari ad-dini pembalasan. Lagi maliki yang memiliki. Yaumi hari ad-dini pembalasan. Lagi maliki yang memiliki. Yaumi ad-dini pembalasan. Sama-sama. Yang memiliki hari pembalasan. Dari belakang ad-dini Yaumi Pembalasan hari. Maliki yang memiliki. Sama-sama. Yang memiliki hari pembalasan.
Kita ulang dari awal. Bi, Dengan. ismi, Nama. Allahi, Allah. ar-Rahman, Yang maha pengasih. ar-Rahim. Maha penyayang. Sama-sama. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. alhamdulillah Puji li bagi Allahi Allah Rabb Tuhan al-alamin semesta alam. ta'ala. Sama-sama. Segala puji bagi Allah Tuhan alam. Ar-Rahman Yang maha pengasih, Ar-Rahim. yang maha penyayang, Sama-sama. Yang maha pengasih, bagi Maha penyayang. Maliki yang memiliki Hari pembalasan, langsung yang yang memiliki hari pembalasan, pembalasan. Iyaka hanya kepada hanya kepada Engkau. hanya Iyaka hanya kepada Engkau. na'budu kami menyembah. Iyaka itu kalau akhiran ka engkau. Na'budu kami menyembah. Awalan na kami menyembah. Wa dan iyaka hanya kepada nasta'in kami mohon pertolongan. Lagi iyaka hanya kepada na'budu kami menyembah wa dan iyaka hanya kepada Engkau nasta'in kami mohon pertolongan. Sama-sama, hanya pada Engkau. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Dari belakang, nasta'in kami meminta pertolongan iyaka hanya kepada Engkau. wa dan na'budu Hanya kami menyembah hanya kepada Engkau sama-sama. Hanya kepada Engkau kami menyembah hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdi tunjukilah. Nah kami lagi ihdi tunjukilah kami. Ima di depan kami, nah panjang di belakang juga kami. Sama. Ihdi tunjukilah kami as-sirata jalan. As-sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Al-mustaqim yang lurus. Ihdi tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Lagi ihdi tunjukilah as-sirata al-mustaqim yang lurus. sama-sama tunjukilah Kami yang lurus. dari belakang al-mustaqim yang lurus as-sirata jalan nah kami ihdi tunjukilah sama
Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tinggal satu ayat. Siroto. Jalan yang lurus. Iya. Jalan. Ada di Siroto. jalan. Jalan. Alladzina. Orang-orang yang. Alladzina. Orang-orang yang. An'amta. Engkau beri nikmat. Engkau beri Itu engkau. An'amta. Engkau beri nikmat. Lagi siroto. jalan. Alladzina. Orang-orang yang An'amta. engkau beri nikmat. Engkau beri nikmat. Engkaunya mana? Ta. Engkau. Ala. Atas. Atas. Ala atas. Him. Mereka. Ala atas him mereka. Berarti alaihim. Atas Mereka. lagi. Siroto. Jalan. Alladzina. Orang-orang yang An'amta. engkau beri nikmat. Ala Atas him mereka. Kok hilang lagi? Ini kok lagi Kan belum badannya. yang pertama Biarin besok ngetik mana? Kata baru. lagi. Siroto. Jalan. Alladzina. orang-orang yang An'amta. Engkau beri nikmat. Ala Atas him mereka. Alaihim atas mereka. Wairi selain. Al-maudhubi orang yang dimurkai. Al-maudhubi orang yang dimurkai. di. Ala atas him mereka. Dan La tidak Adhdallin orang-orang yang sesat. Yang sesat. Lagi siroto. jalan. Alladzina. Orang-orang yang An'amta. engkau beri nikmat. Ala Atas him mereka. ghairi Lain. al-maghdubi Orang yang dimurkai. dan dimurkai. Ala Atas him mereka. Tidak Tidak. Adhdallin orang-orang yang sesat. Sama-sama jalan. Jalan orang-orang yang beri nikmat atas mereka selain orang yang murkai atas mereka dan tidak orang-orang yang sesat. Dari belakang al-dhalin orang-orang yang sesat. Tidak. Tidak. Dan alaihim
atas mereka mereka al-maghdubi orang-orang yang dimurkai dimurkai ghairi selain him mereka ala atas an'amta engkau beri nikmat alladzina orang-orang yang sirata jalan sama-sama jalan orang-orang yang engkau beri nikmat mereka selain orang yang orang-orang atas mereka tidaklah orang-orang yang sesat. Ya, itu sudah selesai kita terjemahkan surah Fatihah 1 sampai 7. Ada yang ditanyakan barangkali? enggak Tidak ada. Tidak ada interaksi. Ibu, barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Apakah ada? Nggih. Tidak ada. Tidak ada, Ustaz. Nggih. belum ada Gampang-gampang. Kata Ustaz. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Dari awal. Di dengan ismi Allahi Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih Ar-Rahim. Maha Penyayang. Sama-sama dengan nama Allah yang Maha Pengasih bagi Alhamdulillah segala puji li bagi Allahi Allah Tuhan al-alamin. semesta alam. Sama-sama segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Maha Pengasih Ar-Rahim Penyayang yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Maliki yang memiliki Yaumi hari Ad-Dini. pembalasan Sama-sama yang memiliki hari pembalasan Iyaka hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah na'budu kami menyembah wa dan iyaka hanya kepada Engkau nasta'in. kami mohon pertolongan Sama-sama hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. ihdi Tunjukilah as-sirata jalan al-mustaqim. yang lurus. Sama-sama tunjukilah jalan yang lurus. sirata Jalan alladzina
orang-orangnya an'amta Engkau beri nikmat ala atas sim mereka ghairi selain al-maghdubi Orang-orang yang dimurkai ala atas sim mereka dan la orang yang sesat. sama-sama jalan orang-orang yang engkau beri atas mereka selain dimurkai atas mereka dan tidak pula orang-orang yang sesat. itu sudah bisa semua ya. Insya Allah. Allah ya itu. Jadi nanti kalau menerjemahkan Quran tidak usah lihat terjemah gitu ya. Lihat Quran tapi mulutnya melafadzkan Al-Quran, hatinya menerjemah. Akalnya menerjemahkan. Jadi gitu. Nah, terus berikutnya turun lagi. Sini ya. Udah bobo aja Ju. Ini ada paket. Udah lagi selesai. Nanti mama ke sana. Kalau ada apa-apa dipanggil. Ya. Gimana? Oh ya. Nah, sekarang kita acak kosakata baru. Na'budu. Kami menyembah. Betul. Ad-din. Pembalasan. Ya. An'amta. Engkau beri Betul. nikmat. Rob. Tuhan. Al-maghdubi. orang-orang yang dimurkai. Nasta'in. Kami memohon pertolongan. Maliki. yang memiliki Ar-Rahim. yang Maha Penyayang. Penyayang. Ya. Ihdina. tunjukilah Kami. Tunjukilah kami. Alladzina. orang-orang yang Al-mustaqim. yang lurus. Alhamdu. segala puji. Ar-Rahman. yang Maha Pengasih. Iyyaka. hanya kepada Engkau. Yaumi. hari Ismi. nama Ismi nama. Ad-dhalin. orang-orang yang sesat. Yang sesat. Alaihim. atas mereka As-sirata. Jalan. Ghairi. selain Apa? dan Tidak. Bi. Dengan Na'budu. kami Menyembah. Ad-din. pembalasan An'amta. kau beri nikmat Engkau beri nikmat. Rob.
Tuhan. Al-maghdub orang-orang yang dimurkai. dimurkai. Nasta'in kami memohon Kami pertolongan. memohon Kami pertolongan. Maliki Yang memiliki Rahim yang Maha penyayang. Maha Ihdina silakan tunjukilah Alladzina orang-orang yang Al-mustaqim yang lurus. Alhamdu Segala puji. Ar-Rahman yang Maha pengasih. Maha pengasih. pengasih. Iyaka Hanya kepada Engkau. yaumi Hari. ismi Nama Allolin orang-orang yang sesat sat alaihim atas mereka as-sirata jalan ghairi selain wah dan ah tidak dengan sudah lancar semua ya. insya Allah. Insyaallah. Cuma nulis apa enggak di rumah? Enggak Ustaz. Enggak nulis ya, ibu-ibu enggak ada yang nulis di rumah. Ada. Ya, Enggak Ustaz. tidak boleh ditulis ya. Nanti kalau sudah selesai baru ya. Berarti betul-betul memang sudah hafal ya. Insya Allah. Ya Ustaz, insya Allah. Itu berarti sudah bisa menerjemah. Kemudian tahapan berikutnya kita lihat catatan penting. Ya, nanti ada kunci-kunci bahasa yang ini insya Allah memudahkan kita di dalam menerjemahkan. Jadi setiap pertemuan diambil kunci-kunci bahasa. Misalnya ini ya, setiap awalanna kami, nasta'in kami apa tadi? Mohon pertolongan. Na'budu kami menyembah awalanna itu pelakunya kami. Terus kalau ada akhiran ka itu mesti kamu atau engkau. Iyaka hanya kepada engkau. Akhiran ta juga engkau sama. An'amta engkau beri nikmat. Akhiran ka, akhiran ta sama engkau. Cuma bedanya apa? Kalau ka jadi objek gitu ya. Kalau ta jadi subjek. Tadi sama-sama engkau. Terus apalagi akhirana kami, ihdina tunjukilah kami. Akhiran hum atau him itu mereka. Alaihim atas mereka. Gitu ya. Gitu. Yang begitu tidak usah dihafal ya. Nanti insya Allah hafal-hafal sendiri. Itu saking gampangnya. Kemudian kita pahami atau sebelum difahami ada pertanyaan barangkali. Kita pahami ya. Surah ini namanya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Fatihah itu artinya pembuka. Pembuka. Namanya surah. Sebetulnya namanya banyak ya. Yang terkenal itu nama Al-Fatihah. Surah pembuka. Dinamakan surah pembuka. Kenapa? Yaitu pembuka mushaf gitu ya. Jadi setiap kita baca Quran mesti yang pertama kita lihat adalah surah ini. Maka dinamakan surah Al-Fatihah. Tapi ada pendapat yang lain pembuka sholat gitu ya. Jadi bacaan yang wajib kita baca pertama kali setelah takbiratul ihram adalah surah ini. Makanya dinamakan Al-Fatihah yaitu pembuka sholat. Nama kedua As-Sab'ul Masani. Sabo itu 7, masani yang diulang-ulang. Berarti 7 ayat yang diulang-ulang. Karena kita sebagai muslim mesti sering mengulang-ulang ayat ini ya. Gitu setiap sholat, setiap berdiri mesti membaca. Maka minimal
surah ini dalam sehari kita baca berapa kali? Minimal 17 kali ya, minimal 17 kali. Maka alangkah disayangkan surah yang dibaca lagi sampai 17 kali terus tidak memahami maksudnya, tidak memahami isi kandungannya, gitu ya. Gitu. Makanya sekarang kita sudah belajar. Mudah-mudahan nanti setiap kita membaca Al-Fatihah sambil merenungkan ya. Nanti insya Allah kualitas sholatnya juga terjadi peningkatan. Terus yang ketiga disebut juga Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Ummul Quran, induk maksudnya apa? Al-Fatihah itu mencakup seluruh isi kandungan Al-Quran. Jadi Quran 30 juz itu semua terangkum di dalam surah Fatihah. Seakan-akan Allah sampaikan kepada kita bimbingan itu secara umum dulu di dalam surah Fatihah. Secara menyeluruh, baru setelah itu dirinci dalam surah-surah yang lain, gitu ya. Terus dinamakan juga surah Ar-Ruqyah. Nah, Ruqyah itu untuk mengobati orang sakit. Ya, karena nanti ada sahabat yang meruqyah kepala qabilah cuma dibacakan surah Fatihah sembuh, gitu ya. Terus dinamakan juga As-Shalah, ya. Surah As-Shalah karena merupakan bacaan yang paling penting di dalam sholat, maka disebut juga surah As-Shalah. Itu diantara nama-nama surah Al-Fatihah. Kemudian sekarang kita pahami per ayat ya. Tadi ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah, maksudnya apa? Dengan kehendak Allah, ya. Dengan pertolongan Allah, dengan kekuasaan Allah, gitu ya. Bi qudratillah, bi iradatillah, bi taufikillah, ya. Dengan bantuan. Makanya kalau kita berbuat baik apapun disunahkan membaca Bismillah, ya. Sampai Nabi sabdakan apa? Kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka kebaikannya itu putus keberkahannya. Ada riwayat yang lain abtar, buntung, gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena kalau orang berbuat baik tidak baca bismillah, bismillah itu kan sebagai bentuk pengakuan, ya. Bismillah berarti kita misalnya apa? Berbuat baik apa? Menolong orang, bismillah. Maka sebetulnya yang menolong ini bukan saya, ya. Saya bisa menolong ini semata-mata atas kehendak Allah, bantuan Allah dan pertolongan dari Allah, gitu ya. Nah, makanya kita baca bismillah itu sebagai bentuk pengakuan. Kita ngaku bahwa ini semata-mata bukan saya, tapi semata-mata berkah pertolongan Allah. Nah, pengakuan itulah yang mendatangkan turunnya keberkahan. Paham ya? Jadi gitu. Jadi kalau kita berbuat baik, baca bismillah dalam hati apa? Pengakuan, ya. Bismillah. Kita mau makan misalnya, makan ini adalah bismillah, ditolong oleh Allah, dibantu. Kalau tidak, kita tidak bisa makan, ya. Karena banyak hal yang harus dipenuhi supaya orang itu bisa makan, ya. Ada makanannya, terus memungkinkan untuk makan, kemudian pencernaannya sehat dan lain-lain, gitu ya. Dan semua Allah yang mempersiapkan sehingga orang itu bisa makan. Lah kita akui itu bismillah dengan nama Allah, gitu ya. Jadi kalau kita berbuat baik baca bismillah itu apa? Sebagai bentuk pengakuan. Kemudian Allah yang mana? Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu pengasih. Apa bedanya pengasih dengan penyayang? Ada yang mengartikan kalau dikasih belum tentu disayang. Kalau disayang sudah pasti dikasih. Berarti kasih sama sayang lebih luas mana? Lebih luas kasih. Ya. Jadi kasih semua makhluk itu mendapatkan kasih Allah tanpa kecuali yang taat maupun yang tidak taat, yang mukmin maupun yang kafir, ya, yang soleh maupun yang dolim, semua dapat kasih, ya. Buktinya dia bisa hidup.
kemudian apa? Digerakkan jantungnya oleh Allah. Terus apalagi diberi kesehatan. Itu semua kasih Allah. Itu. Jadi Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang luas sehingga meliputi semua makhluknya. Semua makhluk dapat kasih Allah tanpa kecuali. Kalau Ar-Rahim itu apa? Yaitu disayang. Disayang itu khusus hambanya yang beriman. Yang beriman, yang taat, yang soleh. Makanya rahmat Allah itu diibaratkan apa? Cahaya. Cahaya matahari itu semua terkena cahaya matahari. Tetapi dari objek yang terkena sinar itu ada yang memantulkan cahaya itu kembali karena putih, ada juga yang diserap semua, tidak terpantul. Nah, bagi orang soleh itu adalah apa? Orang yang memantulkan rahmat Allah kepadanya dalam bentuk ketaatan. Karena dia pantulkan kepada Allah, nanti Allah pantulkan lagi kepadanya di akhirat dalam bentuk Ar-Rahim. Gitu ya. Jadi Rahim itu rahmat Allah yang kekal, yang abadi di akhirat, khusus bagi orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang memantulkan semua rahmat yang Allah berikan kepadanya. Paham ya? Jadi setiap kebaikan, ketaatan kita lakukan, itu hakikatnya sekedar memantulkan rahmat yang sudah Allah berikan. Karena kalau Allah tidak kasih rahmat, kita juga tidak bisa berbuat baik ya. Kita mencari ilmu begini, kenapa? Allah kasih sehat, Allah kasih rasa aman, Allah kasih kita itu bisa berpikir gitu ya, dan lain-lain. Kalau enggak, ya enggak bisa kita mencari ilmu. Terus kita pantulkan ke Allah dalam bentuk ketaatan, maka nanti Allah pantulkan ke kita dalam bentuk Ar-Rahim, yaitu kita dimasukkan ke dalam surganya. Itu ya. Jadi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti pada ayat 1 ini kita meyakini bahwa apa? Semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi apa yang Allah kehendaki terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Lah kok terjadi? Berarti Allah yang menghendaki. Jadi semua itu semata-mata bismillah, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah, dengan kudrah dan iradah dari Allah. Gitu ya. Makanya orang yang menyadari betul tentang hal ini tidak ada istilah bangga. Ya, apa yang dibanggakan cuma Allah, tidak pernah membanggakan dirinya. Dan itu juga bisa untuk meningkatkan keikhlasan ya, gitu. Bagi orang yang sulit ikhlas gitu ya. Misalnya kalau dipuji dia senang, tapi kalau dia ingat bismillah gimana? Enggak bisa ya. Kenapa? Itu loh bukan saya, ini Allah ya. Kalau kamu muji, pujilah Allah. Kalau aku enggak ditolong oleh Allah, tidak sedikit pun kebaikan yang bisa saya lakukan. Kamu muji saya itu salah alamat gitu ya. Nah, makanya ayat berikutnya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam gitu ya. Karena sumber kebaikan itu semua dari Allah, makanya yang dipuji siapa? Allah ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi pujian itu sebetulnya sudah habis ya. Segala alnya itu, al itu istighraq, mencakup semua jenis puji. Jadi pujian itu habis, semua sudah dimiliki oleh Allah. Kenapa? Karena sumber segala kebaikan adalah Allah, gitu ya. Gitu. Berarti kalau kita dipuji jangan mau ya, jangan mau, bukan saya tapi Allah. Segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam, yang mengatur alam, yang menciptakan alam. Hubungannya ayat 1 ayat 2 apa? Setelah pada ayat 1 bahwa semua kebaikan yang bisa kita lakukan termasuk fasilitas yang kita nikmati ini semua semata-mata karunia Allah, ayat 1, maka kita berterima kasih ya, bersyukur kepada Allah. Kalau Allah ajari, wahai hambaku, kalau kamu bersyukur katakan alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Ayat 1 yakin semua dikasih Allah, ayat kedua kita terima kasih, kita bersyukur. Lah terus setelah kita bersyukur kepada Allah gitu ya, bersyukur. Orang tuh kalau syukur nanti dampaknya apa? Dia akan semakin ingat nikmat-nikmat yang lain, gitu ya. Gitu. Misalnya dikasih apa? Bersyukur, dikasih sehat. Terus ingat nikmat hidup, ingat nikmat rezeki yang lancar, ingat nikmat sehat, ingat. Jadi semua nikmat itu diingat. Kemudian ketika nikmat Allah itu dia ingat semua, ya bukan semua, tidak mungkin. Banyak yang dia ingat, kemudian dia bertanya, kenapa Allah memberi nikmat kepada saya? Banyak sekali. Bahkan kalau kita mau hitung, tidak akan bisa.
sejak kita di perut ibu kita sampai sekarang sedetik pun tidak pernah lepas dari rahmat Allah, gitu ya. Gitu, jantung kita digerakkan terus, ya. Oksigen kita bernafas bisa bebas, ya. Padahal orang kalau kena COVID itu tidak bisa bernafas, ya. Tuh, pakai tabungnya satu tabung itu berapa? 70.000, ya, gitu. Itu cuma 4 jam, ya. Gitu. Nah, sekarang kita mau menghisap berapapun, nah itu semua nikmat Allah, gitu ya. Dan tidak putus-putusnya sampai kita tidur pun juga nikmat itu tidak pernah putus. Nah, kemudian setelah kita muji Allah, maka terbayang nikmat-nikmat yang lain. Kemudian kita itu bertanya, kenapa Allah itu memberi nikmat saya banyak sekali, tidak putus-putus. Maka diulangi pada ayat berikutnya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kenapa? Bahwa Allah memberi nikmat-nikmat itu bukan karena apa-apa, tetapi semata-mata hendak mencurahkan, Allah hendak mencurahkan rahmatnya kepada kita. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah sebagai apa? Sebagai sarana untuk mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Ya, itu saja. Jadi makhluk diciptakan sebagai curahan rahmat dari Allah. Makanya apapun yang kita dapatkan di dunia itu sebetulnya rahmat. Ya. Gitu. Walaupun sesuatu yang barangkali menurut kita tidak menyenangkan, ya. Tapi kalau Allah takdirkan, maka di situ ada kebaikan. Ya, biasanya ada orang yang baru setahun, 2 tahun barangkali baru menemukan hikmah di balik apa yang dia alami. Jadi semua yang terjadi pada kita, Allah takdirkan pada kita, itu adalah bentuk rahmat Allah kepada kita. Dan karena kita diciptakan itu sebagai sarana untuk mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Paham ya? Maka diulang lagi, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, terus setelah kita menyadari bahwa Allah itu banyak sekali mencurahkan rahmat kepada kita, supaya kita tidak terlena dengan berbagai nikmat yang Allah berikan itu, kita diingatkan Maliki Yaumiddin, yang merajai pada hari pembalasan, yang menguasai. Maksudnya apa? Nanti ada kehidupan akhirat, ada mahsyar, ada mizan, ada hisab, ya. Di sana semua nikmat yang Allah berikan itu akan dimintai pertanggungan jawab. Berarti Allah ngasih nikmat tidak gratis, ya. Tapi apa? Sebagai ujian sebetulnya, ya. Ujian, dia mampu memantulkan nikmat itu kepada Allah apa? Tidak. Ya, makanya kita itu tugas kita sekedar memantulkan, ya. Dikasih harta bersyukur, sedekah, dikasih kesehatan banyak amal soleh, dikasih pikiran cerdas bisa mikir mencari ilmu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nah, kalau mantul semua kepada Allah nanti tanggung jawabnya ringan, ya. Kalau tidak ada yang mantul, ya malah digunakan untuk berbuat maksiat, gitu, maka nanti di akhiratnya berat. Jadi ayat 4 ini hubungannya dengan sebelumnya apa? Setelah kita menyadari nikmat Allah itu Allah berikan kepada kita tidak terhitung jumlahnya banyak sekali, supaya kita tidak terlena dengan berbagai nikmat itu, diingatkan nanti ada hari pembalasan, nanti disitulah semua nikmat akan Allah mintai pertanggungan jawaban. Maliki Yaumiddin. Kemudian setelah kita yakin bahwa semua nikmat itu akan dimintai pertanggungan jawaban, terus kita gimana? Supaya bisa mempertanggungjawabkan semua nikmat yang Allah berikan itu, kita ikrarkan. Maksudnya tidak sekedar ikrar, tetapi dalam bentuk sikap dan perbuatan. Ikrarnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ikrar kita. Berarti sebetulnya kita itu kan diciptakan untuk menyembah. Lah nikmat itu apa? Nikmat itu Allah sarana untuk menyembah sebetulnya, gitu ya. Itu kasih hidup, kasih sehat, kasih pikiran cerdas, itu sarana untuk mengabdi menyembah kepada Allah. Itu. Kalau semua kita niatkan seperti itu, maka berbuah pahala. Ya, nanti di akhirat insya Allah tanggung jawabnya itu beres. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon bertolong. Paham ya? Gitu. Jadi orientasi hidup kita itu dengan semua fasilitas yang Allah berikan itu tidak ada lain kecuali apa? Kecuali semata-mata mencari ridho Allah. Ya, tidak ada motivasi apa, tidak boleh. Itu berarti Tuhannya sudah bergeser, ya, sudah tidak lurus seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ya, misalnya kalau belajar agama jelas, ya, sholat jelas,
Kalau misalnya belajar ilmu dunia, misalnya gitu ya, kedokteran, misalnya gitu ya, niatnya apa? Saya belajar ilmu kedokteran supaya bisa memberi manfaat kepada orang lain sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Nah itu niatnya, bukan supaya pasiennya banyak terus uangnya banyak, bukan gitu ya, bukan gitu. Jadi kalau orientasinya harta nanti belok ini ya, belok tidak sesuai dengan tujuan orang itu. Orang itu dikasih fasilitas oleh Allah, jadi supaya bisa memberi manfaat, bisa menolong orang, maka belajarnya itu sudah pahala. Nanti ketika dia melakukan tugas profesinya juga pahala. Tapi juga dapat harta, kan ya? Dapat. Tapi dapatnya itu bukan tujuan. Tujuannya tetap Allah. Jadi gitu ya. Tapi kalau sudah awal sudah diniatkan, nah itu sudah bergeser ya. Gitu, tidak sesuai tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi kuliah itu ternyata apa? Mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat bisa berpikir, mencari ilmu untuk memberi kemanfaatan kepada sesama hamba Allah ya. Terus dunianya tidak usah diniat, itu dapat sendiri kan ya. Karena kalau cari dunia, cari akhirat, dunianya dapat. Cari dunia belum tentu dapat, akhiratnya sudah pasti tidak dapat. Terus berikutnya, tetapi untuk bisa istiqomah di jalan itu bukan sesuatu yang mudah ya, karena ada tarikan dunia, tarikan hawa nafsu, tarikan apa lagi, tarikan lain-lain ya, macam-macam. Maka supaya kita bisa istiqomah di jalan itu, kita mohon kepada Allah ya, berdoa, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, gitu ya. Jadi jalan yang lurus ini apa? Itu ayat 5 tadi. Kalau kita itu orientasi kita Allah saja, melakukan apapun hanya untuk Allah saja, itu berarti orientasinya sudah lurus. Tetapi untuk bisa itu tidak sulit, tidak mudah. Perlu pertolongan langsung dari Allah. Makanya kita mohon ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi ya, jadi kalau itu orientasinya Allah, jangankan mencari ilmu, makan pun itu orientasinya Allah, gitu ya. Makan apa? Karena Allah. Maksudnya apa? Makan karena Allah. Saya makan, berarti apa? Allah membuat saya lapar, berarti Allah suruh saya makan, ya. Supaya Allah ridho, saya makan, gitu ya. Gitu. Atau niat mensyukuri nikmat Allah. Ini saya lapar, Allah ada makanannya, berarti ini nikmat. Kalau tidak saya makan, berarti dolim, mungkin ya. Maka niat mensyukuri. Terus ada lagi, supaya nanti kalau sholat bisa khusyuk dan lain-lain ya. Kalau istri bisa melaksanakan baktinya kepada suami dan lain-lain, itu makan pun itu diniatkan untuk Allah, tidur juga untuk Allah, istirahat pun ya, istirahat juga untuk Allah. Maksudnya apa? Istirahat, Allah membuat saya capek, berarti suruh istirahat, gitu ya. Makanya kalau capek-capek kerja, dolim, Allah murka kepada orang itu, ya, gitu. Sakit, gitu ya. Makanya musim COVID seperti ini sebetulnya tidak boleh capek. Berarti orang yang kena COVID berarti sebetulnya seperti salahnya sendiri. Mungkin itu stres ya. Stres itu kan kurang tawakal, gitu ya. Cintanya ke dirinya bukan ke Allah. Stres, mungkin kecapean, ya. Mungkin kecapean atau mungkin apa? Pokoknya hatinya senang. Orang kalau tawakal itu senang terus ya, senang bahagia. Terus kalau dia capek ya sudah, Allah suruh istirahat supaya Allah ridho, gitu ya. Gitu, insya Allah orang itu terjaga. Jadi kemungkinan kalau kurang makan enggak lah ya, kurang gizi insya Allah enggak ya. Jadi biasanya orang itu stres atau kecapean, ya, kedua itu. Makanya kalau ya sebetulnya ya, tapi kan jarang sekarang orang kurang gizi ya, kan makanan sudah murah ya, gitu. Maksudnya sampai kurang makan ini sepertinya jarang, kecuali orang miskin orang gitu. Dolim, ya. Terus ada peringatan dari Allah supaya tobat. Makanya kalau kena COVID itu istighfar yang banyak, ya, jadi banyak. Berarti mungkin dipaksa. Maka doping itu kan hukumnya haram, ya. Berarti tidak mengikuti fitrah yang sudah Allah tentukan. Tunjukilah. Makanya supaya kita bisa istiqomah di jalan itu, kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus, jalan yang mengarahkan kami kepada ridho Engkau.
Terus jalan yang lurus itu yang bagaimana? Diterangkan. Jalan yang lurus itu yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat kepada mereka itu ya Allah. Bukan jalannya orang yang dimurkai pada mereka itu, dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Itu jalan, itu pengertian jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus itu jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Para rasul, ya, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin, itu loh. Jadi kalau kita itu bisa melewati jalannya mereka, berarti kita itu sudah dapat nikmat, ya, gitu. Bukan jalannya orang yang dimurkai itu siapa? Yahudi, ya, Yahudi yang tahu kebenaran tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Bukan pula jalannya orang yang sesat itu siapa? Orang Nasrani yang tidak tahu, yang kebenaran tidak sampai kepada mereka, makanya mereka jadi sesat, ya. Makanya ilmu sampai kita terima, kita yakini, kita amalkan, dapat nikmat. Ilmu sampai kita ingkari, kita tolak, dimurkai. Ilmu tidak sampai sesat, gitu ya. Nah, ilmu tidak sampai sesat. Jadi 3 orang. Ilmu itu ya Quran ini. Jadi kalau Quran kita pahami, kita yakini, kita amalkan, kita sudah dapat nikmat. Gitu. Kalau kita ingkari, maghdub. Kalau Qurannya tidak sampai, kita tidak mau belajar, tidak ngerti ajaran, berarti kita itu sesat. Gitu ya. Jadi kita ada 3 golongan manusia. Berarti pengertian nikmat itu nanti ada minal ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Itu tafsirnya ayat ini di ayat yang lain. Itu berarti orang yang dapat nikmat itu apa? Orang yang para syuhada, para siddiqin, para rasul, para nabi, para solihin, orang yang istiqomah di jalan Allah. Berarti hakikat nikmat itu bukan kalau sehat tadi ya, hakikat tapi ya. Dohirnya memang nikmat, tapi hakikatnya bukan, itu ujian ya. Soalnya orang dapat nikmat belum tentu juga mampu memantulkan nikmatnya kepada Allah. Nanti tidak berbuah surga di akhir ya. Jadi hakikat nikmat itu apa? Kalau kita ditakdirkan istiqomah di jalan Allah, itu loh hakikat nikmat. Gitu ya. Dapat uang secara dohir nikmat, tetapi hakikatnya ujian. Tetapi kalau kita bisa sodakoh, itu loh hakikat nikmat. Kita sehat, kita cerdas, ya dohirnya nikmat, tapi hakikatnya ujian. Tapi kalau kita gunakan sehat kita, cerdas kita untuk mencari ilmu Allah, itu loh hakikat nikmat, akan berbuah pahala. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya, sudah jelas. Saking jelasnya, sampai tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, ditutup ya. Iya, Kak, Ica udah, Kak. Oke. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, Ibu, terima kasih. Mohon maaf. Ini sudah saya dimakan. Ibu. Udah pada live semua itu. Ya, udah nulis. Yuk. Kemana jadinya Sendagra? Oh, nggih. Karena saya tanyakan kenapa kok maksudnya kurang interaktifnya. Ustaz, ini pertemuannya cuma hari Kamis ya? Tanya Ustaz. Hari Kamis ya Ustaz? Setiap hari Kamis? Terima kasih.
banyak ini tadi Ustadz 80 berapa ya. Alhamdulillah. Karena kan di mana-mana libur ya Ustadz ya. Jadi ya saudara ya kangen ngaji. Oh, gimana Ustadz?